Halo anak-anak, kali ini kita akan kembali belajar materi IPS. Namun di pertemuan minggu ini kita akan mereview pembelajaran apa saja sih yang masih kalian ingat. Sejatinya IPS ini terbagi menjadi 4 kategori. Yuk kita langsung mereview materi kelas 8. Nah, di materi geografi atau perkumpulan negara-negara ASEAN, karena negara-negara ASEAN ini berada di kawasan Asia Tenggara yang letaknya saling berdekatan. Selain itu, penduduk di kawasan Asia Tenggara sebagian besar termasuk dalam satu kelompok dan mempunyai kebudayaan yang hampir sama. Nah, itulah yang mendorong dan mempererat rasa persatuan di antara negara-negara Asia Tenggara. Rasa persatuan dan kesatuan itu ditunjukkan dengan cara kerjasama antar negara. Contoh, kita mengkaji salah satu negara ASEAN, yaitu Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia. Secara garis besar, kalian sudah pasti tahu kan, Indonesia itu sangat terkenal dengan kekayaan alamnya, dan salah satu kesamaan yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia ini, memiliki iklim tropis. Bentuk kerjasama negara-negara Asia Tenggara dibuktikan dengan contohnya Indonesia mengekspor kayu kepada negara lain. Nah, itulah gambaran besar materi yang sudah kalian pelajari tentang bagian dari geografinya. Oke, sekarang kita masuk ke sosiologi. Nah, ini menarik. Indonesia itu terkenal dengan bentuk-bentuk keragaman sosial budayanya, seperti keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, kemudian keragaman budaya. Contoh dari keragaman suku bangsa, misalkan Jawa Barat. Berhubung kita tinggal di daerah Jawa Barat atau lingkungan Jawa Barat, nah, Jawa Barat itu terkenal dengan salah satu tariannya, yaitu tarian Jaipong. Nah, selanjutnya ada keragaman bahasa. Indonesia sangat terkenal sekali dengan ragam bahasa. Kira-kira di Indonesia itu ada 700 lebih bahasa. Selain ragam bahasa, Indonesia pun terkenal dengan senjata tradisionalnya. Suku bangsa bahkan adat istiadat di Indonesia mampu memberikan devisa bagi negara. Nah, berbicara tentang devisa, mari kita lanjutkan materi ekonomi. Kegiatan pelaku ekonomi ini sangat banyak sekali. Nah, pembagiannya itu ada dua, ada pelaku kegiatan ekonomi rumah tangga dan perusahaan. Nah, pelaku kegiatan ekonomi rumah tangga, tentunya peran rumah tangga ini sebagai produsen. Maksud dari poin yang pertama, rumah tangga sebagai produsen ini dia yang menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa. Contoh, Bu Gita memproduksi kue. Nah, itu bagian dari rumah tangga sebagai produsen. Kemudian yang kedua, rumah tangga sebagai distributor. Ketika Bu Gita sudah berhasil membuat produksi si kue tersebut, kemudian si kue tersebut itu langsung dipasarkan, didistribusikan ke orang lain yang ingin mengkonsumsi kue dari hasil produksi Bu Gita. Nah, itulah penjelasan sedikit mengenai pelaku kegiatan ekonomi rumah tangga. Kita masuk kepada pelaku kegiatan ekonomi perusahaan. Poin yang pertama, peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi yang dimana perusahaan ini sebagai produsen. Contohnya pabrik. Tentunya pabrik ini memproduksi barang yang mentah yang nantinya akan didistribusikan kepada konsumen. Kemudian poin yang kedua, perusahaan sebagai konsumen. Ketika memproduksi barang yang mentah, otomatis si barang tersebut atau produksi tidak berjalan sendiri. Nah, itulah dibutuhkan yang namanya mesin, kemudian alat-alat canggih. Nah, itulah maksud dari perusahaan sebagai konsumen. Dan poin yang ketiga adalah perusahaan sebagai distribusi. Nah, ketika si produknya sudah selesai dibuat, perusahaan siap mendistribusikan produknya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi sejarah. Kelas 8 ini berbicara tentang kedatangan bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia ini diawali dengan jatuhnya Konstantinopel. Apakah kalian masih mengingat Konstantinopel itu apa? Nah, Konstantinopel itu adalah pusat perdagangan rempah-rempah. Dengan adanya Konstantinopel ini menyebabkan aliran barang dari Asia dapat menyebar ke Eropa. Ditambah lagi Konstantinopel ini pusat perdagangan rempah-rempah. Hasil, bangsa Eropa tidak bisa membeli atau menjual rempah-rempahnya. Namun, berhubung rempah-rempah ini sebagai bahan utama dari bangsa Eropa, akhirnya bangsa Eropa
melakukan yang namanya penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra ini mengakibatkan bangsa Eropa bisa tiba di Indonesia. Nah, negara pertama yang menduduki bangsa Indonesia yaitu Portugis. Kemudian dilanjutkan oleh Spanyol, lalu Inggris, dan terakhir adalah Belanda. Awalnya bangsa Eropa di Indonesia itu tidak ada niat untuk menjajah, tapi untuk membeli rempah-rempah. Nah, kedatangan bangsa Eropa ini ada yang berdampak positif maupun berdampak negatif. Kalau kita lihat, penjajahan bangsa Eropa ini sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin tersiksanya bangsa Indonesia, akhirnya bangsa Indonesia melakukan yang namanya perlawanan. Ketika bangsa Indonesia melakukan perlawanan, bangsa Indonesia tidak memiliki senjata yang cukup baik, bahkan belum bisa bersatu dengan daerah yang lain. Nah, kalau kita lihat dari dampak positif kedatangan bangsa Eropa itu memperkenalkan pendidikan dan tata cara bercocok tanam. Dengan semangat yang tinggi, para pemuda mempersatukan dengan semangat tiap-tiap daerah. Berkat dari kegigihan inilah, bangsa Indonesia berhasil membentuk yang namanya Sumpah Pemuda dan mendongkrak untuk semangat dalam melakukan perlawanan kepada bangsa Eropa. Namun, pada tahun 1941 datanglah Jepang ke Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia ini untuk memenuhi Perang Dunia Kedua. 3 propaganda inilah yang berhasil menarik simpati bangsa Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan, Jepang di awal berhasil mengusir Belanda dari Indonesia, dan itulah yang menyebabkan bangsa Indonesia semakin percaya bahwa Jepang membantu Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, Jepang bukannya malah membantu Indonesia, tapi mempekerjakan bangsa Indonesia demi kebutuhan Perang Dunia Kedua. Kesengsaraan dari bangsa Indonesia itulah, dan pada akhirnya bangsa Indonesia mendongkrak Jepang untuk memberikan janji kemerdekaan. Kemudian dibentuknyalah sidang BPUPKI. Setelah sidang BPUPKI selesai, kemudian dilanjutkan sidang PPKI. Selama persiapan sidang PPKI, golongan muda mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, dan dari situlah golongan muda mendesak Soekarno dengan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, dan terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Dari peristiwa Rengas Dengklok tersebut, diputuskan kemerdekaan akan dilaksanakan 17 Agustus 1945. Nah, itulah seputar review materi yang pernah kita pelajari di kelas 8. Oke, sekian, terima kasih.